Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofa Agniasari dari kelas E jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2011303193. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum investasi dari 4 kelompok yang telah dibahas sebelum UTS sekarang. Yang kelompok pertama yaitu membahas tentang teori dan prinsip investasi. Investasi atau penanaman modal dapat diartikan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau perseorangan atau badan hukum dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya baik dalam bentuk uang, peralatan, harta atau bergerak, hak kekayaan, intelektual, dan keahlian. Adapun jenis investasi yaitu dapat digolongkan berdasarkan asetnya, pengaruhnya, sumber daya pembiayaannya, dan bentuknya. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi yang sejajar dengan sumbu datar atau yang disebut dengan investasi otonom. Yang kedua yaitu investasi ke atas ke kanan yang menunjukkan bahwa investasi itu sebanding dengan pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip investasi. Prinsip investasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama investasi secara umum, yaitu penanaman modal atau menanamkan modal dalam jangka waktu yang pendek atau panjang dengan harapan akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya, didasarkan bahwa setiap orang yang berinvestasi tidak ingin dirugikan, mereka ingin mendapatkan hasil dari sebuah investasi yang telah mereka lakukan. Investasi dibagi menjadi 2, yaitu investasi aktiva real yang secara fisik dapat dilihat seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu investasi finansial, yaitu investasi dalam bentuk surat-surat seperti surat berharga dan surat deposito. Adapun 2 cara untuk berinvestasi secara aktiva finansial, yaitu dengan cara investasi secara langsung dan investasi secara tidak langsung. Dan selanjutnya yaitu pertimbangan yang harus kita lakukan saat berinvestasi itu ada 5. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua yaitu jangka waktu investasi, yang ketiga resiko dalam berinvestasi, yang keempat yaitu likuiditas, dan yang kelima adalah pajak. Jenis-jenis investasi pada aktiva finansial pasar investasi secara garis besar dikategorikan menjadi 2, yaitu investasi di pasar uang dan investasi di pasar modal. Mungkin itu materi dari kelompok 1. Yang selanjutnya yaitu materi kelompok 2 yang membahas tentang bentuk usaha dan kerjasama dalam berinvestasi. Bentuk usaha yaitu investasi yang perlu adanya penanaman modal. Yang bisa disingkat dengan PMDN, yaitu penanaman modal dalam negeri, maupun PMA atau penanaman modal asing. Dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum dan berbentuk tidak berbadan hukum, atau yang disebut dengan usaha perseorangan dan bentuk usaha yang berbadan hukum yaitu seperti koperasi dan perseroan terbatas atau PT. Adapun usaha yang tidak berbadan hukum yaitu firma atau CV. Adapun bentuk kerjasama menurut Sonaraja, bentuk kerjasama yang utama khususnya untuk PMA berupa joint venture atau production sharing agreement, atau joint venture adalah kerjasama antara 2 atau lebih kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bisnis tertentu atau berpartisipasi pada proyek baru dengan menggunakan teknologi atau sumber daya yang dimiliki para pihak. Yang kelompok ketiga yaitu membahas tentang bidang usaha investasi. Bidang usaha merupakan kegiatan yang dalam usahanya berfokus pada sebuah produksi baik barang ataupun jasa.
bidang usaha investasi menurut Undang-Undang Perpres nomor 44 tahun 2016 dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyatakan bahwa usaha terbagi menjadi dua, yaitu bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup. Nah, dalam pasal 12 ayat UU Penanaman Modal tentang mengatur kegiatan bidang usaha terbuka dan tertutup untuk penanaman modal bagi investor lokal dan asing, kecuali bidang usaha yang tertutup atau memiliki persyaratan. Investasi memiliki keuntungan apabila kita bisa mengelola dengan baik dan bijak. Manfaat yang kita peroleh dengan menanamkan modal di bidang usaha untuk dijadikan salah satunya dapat mendapatkan benefit atau keuntungan yang sangat besar bila kita berinvestasi dalam jangka panjang. Jadi intinya setiap orang ingin mendapatkan keuntungan dalam benefit mereka ketika berinvestasi di jangka panjang. Yang kelompok terakhir yaitu kelompok 4 yang membahas tentang kebijakan berinvestasi. Kebijakan investasi merupakan keputusan keuangan atau financial decision, yaitu tentang aktiva mana yang harus dibeli oleh perusahaan. Ketentuan yang ada di dalam hukum investasi harus merefleksikan kebijakan investasi karena aturan hukum berinvestasi merupakan legislative instrument for implementing the policy. Yang sifat-sifat kebijakan investasi, adapun kebijakan investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi masing-masing negara. Berdasarkan sifatnya, kebijakan investasi terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan investasi restriktif. Yang kedua yaitu kebijakan investasi yang sifatnya terbuka atau bebas. Kebijakan investasi di Indonesia, pemerintah dalam rangka penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan dua kategori penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Mungkin cukup sekian dari saya, kekurangannya mohon dimaafkan dalam menjelaskan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.